Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya Mujibur Rahman akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yang mana kami dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan materi dari kelompok 2. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang judul pertama, yaitu penyajian data dengan tabel. Nah, bisa dilihat teman-teman pada slide ketiga materi pertama ini. Jadi pada bagian ini dijelaskan bahwa penyusunan tabel distribusi frekuensi itu tidak dilakukan secara sembarangan. Nah, ada beberapa komponen yang penting dan juga harus kita perhatikan, yaitu yang pertama di situ di poin A, kelas interval. Nah, kelas interval ini adalah rentang nilai dalam setiap komponen data. Frekuensi. Nah, ada frekuensi yang B yaitu jumlah data pada setiap kelas. Kemudian yang C titik tengah. Nah, titik tengah ini sebagai nilai perwakilan dari satu kelas. Kemudian lanjut tepi kelas atau TK yang D, yaitu batas nyata antar kelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Lanjut frekuensi kumulatif pada poin ke E ya. Nah, yaitu jumlah data yang dihitung secara bertahap baik dari bawah ke atas maupun sebaliknya. Nah, jadi intinya komponen-komponen ini berfungsi untuk menyusun data agar lebih terstruktur dan juga mudah untuk kita analisis. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dijelaskan tentang tabel, jenis tabel dalam penyajian data. Nah, terdapat dua jenis tabel utama dalam penyajian data, yaitu tabel kontingensi yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, kemudian yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi yang digunakan untuk melihat penyebaran data. Nah, perbedaannya terletak pada fokus analisis. Tabel kontingensi ini menekankan pada hubungan antar variabel. Sedangkan tabel distribusi ini distribusi frekuensi menekankan pada pola penyebaran dari data. Nah, bisa dilihat di sini jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi tunggal data. Nah, tidak dikelompokkan. Setiap nilai memiliki frekuensi masing-masing. Kemudian yang B, distribusi frekuensi bergolong kelompok. Nah, data kelompok dalam interval kelas digunakan untuk data yang banyak. Nah, kemudian yang C, frekuensi absolut. Nah, ini menunjukkan jumlah kemunculan data secara langsung. Kemudian yang terakhir, yang D, frekuensi relatif. Ini menunjukkan perbandingan persentase dari total data. Kemudian kita lanjut ke slide yang kelima, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, pengertian tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi itu adalah tabel yang menyajikan data beserta jumlah kemunculannya. Nah, fungsi utamanya adalah untuk merapikan data yang masih acak, mempermudah proses pembacaan data, kemudian membantu dalam analisis statistik. Nah, dengan adanya tabel ini, data yang semula sulit untuk dipahami menjadi lebih sistematis dan juga tentunya informatif. Nah, kemudian kita lanjut ke slide ke-6 ya, teman-teman. Nah, di sini di slide ke-6 ini ada jenis-jenis distribusi frekuensi. Nah, jenis distribusi frekuensi yang perlu dipahami itu meliputi yang pertama distribusi frekuensi tunggal. Nah, yaitu data yang tidak dikelompokkan. Nah, distribusi frekuensi tergolong, yaitu data yang dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Biasanya digunakan untuk data dalam jumlah besar. Kemudian frekuensi absolut, nah yaitu jumlah kemunculan data secara langsung. Kemudian yang terakhir frekuensi relatif.
yaitu perbandingan jumlah data dalam bentuk persentase terhadap keseluruhan data. Nah, jadi perbedaan utama terletak pada penyajian dan tujuan penggunaannya masing-masing. Nah, kemudian kita lanjut ke slide ketujuh. Nah, di sini dijelaskan tentang langkah penyusunan tabel frekuensi tunggal. Nah, langkah-langkah penyusunan tabel frekuensi tunggal itu ada beberapa langkah ya. Yang pertama, kita mengurutkan data dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung jumlah kemunculan setiap nilai. Jadi setiap nilai yang muncul itu dijumlahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan yaitu mengubah hasil perhitungan tadi menjadi sebuah angka. Kemudian menyusun data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi proses ini bertujuan untuk menyajikan data secara sederhana, namun tetap informatif tentunya teman-teman. Nah, kemudian di slide ke-8 bisa kita lihat di sini dijelaskan tentang langkah penyusunan tabel frekuensi bergolong. Nah, untuk data yang jumlahnya banyak, digunakan tabel frekuensi bergolong dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, itu yang pertama, mengurutkan data. Nah, dengan kita mengurutkan data, kita dapat melihat data tersebut dari yang terkecil hingga ke data dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, kemudian menentukan rentang data, lalu menentukan jumlah kelas. Nah, kemudian menentukan panjang interval kelas, dan terakhir menyusun kelas-kelas tersebut ke dalam sebuah tabel. Nah, tujuannya dari pengelompokan ini adalah untuk menyederhanakan data yang kompleks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, eh, materi yang saya jelaskan tadi itu menekankan bahwa data tidak akan memberikan makna jika tidak disusun dengan baik. Nah, penyusunan data melalui tabel distribusi frekuensi merupakan langkah awal, bisa dibilang langkah awal yang sangat krusial atau sangat penting dalam proses analisis statistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu catatan penting dalam mengelola data. Nah, sebelum membuat grafik, ada 3 aturan yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama itu ada jumlah frekuensi. Nah, harus pas. Kalau datanya ada 40, maka jumlah frekuensi di tabel juga harus 40. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus yang kedua itu ada cakupan intervalsi. Nah, semua angka dari yang penting yang paling kecil sampai yang paling besar harus punya rumah atau kelompoknya masing-masing. Nah, terus yang ketiga itu ada pembulatan ke atas saat menentukan panjang kotak atau interval. Nah, biasanya kita bulatkan ke atas supaya tidak ada data yang berceceran di luar sana. Terus yang di bawah di lembaran baru ya ada penyajian data dan grafik diagram. Nah, melihat data-data atau angka-angka yang di tabel, terkadang kita pusing. Maka karena itu grafik hadir sebagai solusi untuk memudahkan kita semua untuk menghitungnya. Nah, yang pertama itu ada visualisasi. Grafik memudahkan kita melihat tren untuk kenaikan atau penurunannya secara tepat. Nah, terus lanjutan dari tabel, grafik tidak muncul begitu saja.
ia dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensional yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, terus ada jenis-jenis grafik yang sering digunakan. Nah, sebagai tabel di atas ya ada 4 tabel itu. Yang pertama ada grafik batang. Nah, grafik batang ini digunakan untuk membandingkan kategori yang berbeda. Semisalnya penjual di Kurial 1 PS Kurial 2. Nah, batangnya terpindah atau satu sama lain. Nah, terus yang kedua ada grafik garis. Nah, grafik garis ini sangat cocok untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Kita tinggal menghubungkan titik-titik frekuensi dengan garis turun. Nah, terus yang ketiga ada grafik histogram. Nah, grafik histogram ini mirip sekali dengan grafik batang, tapi batangnya berhimpitan atau menempel. Karena histogram digunakan untuk data yang berkesinambungan. Nah, biasanya menggunakan batas bawah dan batas atas seperti angka 44, 5, terus 51 dan 5. Nah, pada gambar di atas ya, sesuai dengan gambar di atas. Terus ada grafik poligon. Nah, grafik poligon ini sebenarnya adalah saudara dari histogram. Budaya poligon menghubungkan titik tengah dari setiap puncak batang di nikrogram menggunakan garis. Bentuknya menyerupai gunung atau bukit, seperti contoh yang di atas ya, gambar-gambar yang di atas. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita. Terima kasih. Halo teman-teman, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengenai grafik OGIF. Sudah lihat teman-teman di belakang, ini adalah salah satu contoh grafik OGIF. Nah, grafik OGIF ini ada dua, ada positif dan negatif. Kalau positif itu yang selalu arahnya naik, sedangkan yang negatif itu yang selalu turun. Baik, kita selanjutnya yaitu grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini ada beberapa irisan-irisan di dalam lingkaran tersebut, yaitu untuk memuat data yang akan kita masukkan. Selanjutnya yaitu pengertian tendensi sentral. Nah, tendensi sentral ini adalah ukuran yang menunjukkan pusat dari suatu data dan digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata atau nilai yang mewakili data. Lalu ukuran tendensi sentral itu meliputi tiga, yaitu mean atau rata-rata tadi, median, dan modus. Kita masuk ke pengertian mean. Nah, mean adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Mean pula digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata suatu kelompok data. Nah, mean juga sering digunakan dalam analisis statistik deskriptif. Selanjutnya yaitu langkah menghitung mean data bergolong. Yang pertama yaitu menentukan mean tebakan atau MT. Yang kedua yaitu menentukan titik tengah kelas atau XT. Lalu yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval atau I. Yang keempat yaitu menghitung defisiasi atau X. Nah, yang kelima yaitu menggunakan rumus mean. Berikut rumus mean yang akan saya bacakan. Nah, rumus mean di sini ada yang namanya X bar. X bar itu yang X di bawah atasnya ada min. Nah, sama dengan MT ditambah I dalam kurung sigma Fx per N. Ada keterangannya yaitu yang pertama MT. MT itu yaitu
mean tebakan. Lalu I yaitu panjang interval kelas. Lalu sigma fx yaitu jumlah hasil perkalian f dan x. Dan n yaitu jumlah datanya. Nah, langkah perhitungannya dimulai dari menentukan mean tebakan atau MT. Lalu memerlukan titik tengah sebagaimana skor X pada distribusi tunggal. Lalu menentukan panjang atau isi kelas interval. Lalu I dan menggunakan rumus perhitungan. Nah, sebagai contoh nih, berikut disajikan kembali data dari tabel 3.2 ke dalam tabel 3.3 sebagai berikut. Nah, contohnya ada di belakang layar saya ya, contoh tabel perhitungan meannya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya tadi. Nah, di sini kita memasuki materi pada median. Nah, di sini ada pengertian median. Nah, median adalah angka yang terletak di tengah-tengah sebuah distribusi frekuensi atau suatu angka yang membelah jumlah skor menjadi dua bagian yang sama antara skor bagian atas 1/2n skor di atas median dan skor bagian bawah 1/2n skor di bagian bawah median. Nah, selanjutnya itu ada median pada data tunggal. Nah, median pada data tunggal ini ditentukan oleh dua. Yang pertama, data dengan jumlah ganjil, dan yang kedua, data dengan jumlah genap. Selanjutnya itu ada median data ganjil. Nah, median data ganjil ini, jika jumlah datanya ganjil, nah maka rumusnya itu adalah N sama dengan 2N plus 1N sama dengan 2N plus 1N sama dengan 2N plus 1 median. Sama dengan data ke buka kurung N plus 1 tutup kurung. Nah, contohnya jika ada siswa, 10 siswa, itu mempunyai nilai 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, maka mediannya itu adalah 70 seperti pada PPT di atas. Nah, selanjutnya itu median hasil perhitungan langsung dari data tabel tunggal seperti tampak pada tabel 3,5 di samping menghasilkan median yang sesungguhnya atau true median. Namun, cara ini atau rumus tersebut tidak dapat diterapkan pada data yang telah dikelompokkan pada sebuah tabel distribusi bergolong. Artinya, data bergolong memerlukan rumus tersendiri, seperti pada contoh di bawah. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok 1. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.